Wah, tempatnya gede juga ya. Paman, ada yang ingin bertemu. Paman, ayo. Damar Wulan. Wah, sekarang sudah segagah dan setampan ini. Waduh, tidak kusangka. Tidak beda sedikit pun dengan almarhum ayahmu. Bagaimana perjalananmu tadi? Baik-baik saja, Paman. Tidak ada halangan sedikit pun. Sebenarnya Paman mau berbicara banyak, tapi sebaiknya kamu istirahat dulu. Masih banyak waktu untuk ngobrol. Kasihan, kalian capek. Mbok, Ya. apakah benar dia si Damar Wulan yang ganteng sepupuku, Mbok? Wah, baru ditinggal 2 hari saja sudah banyak perubahan begini. Sekarang kita sudah jadi punggawa. Sekarang dia tak bisa seenak udahnya lagi. Tidak kusangka kita bertemu lagi. Kumitir, lihat gayanya kayak panglima saja. Sini. Kamu tidak pantas jadi prajurit. Sana, rawat kuda-kuda itu. Ayo cepat. Tunggu. Tanpa seizinku tidak boleh masuk. Apa? Izinmu? Wah. Ada-ada saja. Memangnya dia siapa? Kalian tetap tidak boleh masuk. Ya, tak boleh masuk tanpa seizin kami. Tanpa seizin kalian. Ternyata kalian belum jerah juga. Kurang ajar kau. Iya. Apa kau bilang jerah? Rasakan ini. Hei. Ampun, Paman Pati. Saya hanya mengemban tugas untuk melaksanakan perintah Paman sebaik-baiknya. Sudahlah, anggap saja ini kesalahpahaman. Layang Seta dan Layang Kumitir, sudilah kiranya kalian memaafkan ketidakmengertian Damar Wulan. Kalian kan bersaudara. Ada apa sih, Saya Mbok? juga nggak tahu. Aku Den yakin Ayu. Kakang Damar Wulan tidak bersalah. Orangnya kelihatan jujur dan tidak banyak tingkah. Den Ayu kan baru kenal luarnya saja. Iya sih, Mbok. Tapi perasaanku mengatakan demikian. Pasti Kakang Seta dan Kakang Kumitir yang banyak ulah. Kayak tidak tahu kelakuan mereka saja, Mbok. Pokoknya aku tetap tidak terima kalau dia masih dipercaya jadi penjaga kepatihan. Ya, dia lebih pantas jadi perawat kuda saja. Sudahlah, Ayah. Aku tidak mau lama-lama berurusan dengan dia. Aku ada kabar penting dari Keraton Majapahit. Damar Wulan, maafkan sikap kakak-kakakmu itu mungkin karena kalian belum akrab. Sudahlah, Paman Pati. Tidak apa-apa. Untuk sementara, sebaiknya kamu rawat kuda-kuda di kepatihan ini, biar kemarahan si Seta dan Kumitir agar reda. Baiklah, Paman. Apapun tugas yang Paman perintahkan akan saya jalankan dengan baik, Paman. Bagus, kamu memang anak berbudi. Paman pergi dulu ya. Ada kabar penting yang mesti Paman bicarakan ke Keraton Majapahit. Silahkan, Paman. Jauh-jauh ke sini dijadikan tukang rumput. Gimana sih kamu? Sudahlah, Paman. Kita harus mengabdi di sini sebaik-baiknya. Ingat pesan kakek. Kita harus menjaga nama baik kakek, Paman. Pasukan Blambangan telah menaklukkan Kediri. Kekuatannya makin lama makin berkembang. Sang Ratu makin gelisah karenanya. Beliau merencanakan pergi ke Blambangan. Ada berita baik, Ayah. Ini menyangkut kehormatan kita. Berita apa itu? Dari para wakil kepatihan yang datang, aku dan Kumitir mendapat kepercayaan mengemban tugas mulia ini. Tapi Ayah, lucu. Bagaimana sang ratu bisa mengambil keputusan? Kalian dengan pemuda dusun saja kalah. Hah? Apalagi menghadapi Raja Raksasa Mahasakti yang tak terkalahkan itu. Tapi Ayah, ini masalah lain. Sang Ratu mendapat wangsit dalam mimpinya bahwa Keraton Majapahit bisa terselamatkan hanya oleh seorang kesatria di kepatihan ini.
Benarkah begitu? Iya, kami akan berangkat 3 hari lagi, Ayah. Kalau begitu sebaiknya adikmu Damarwulan kalian ajak. Apa? Tidak bisa, Ayah. Dia Sudah, bukan jangan kesatria kepatihan takut. ini. Katakan pada ratu, aku yang bertanggung jawab. Dia hanya menemani kalian saja. Kalianlah yang tetap memegang misi utama itu. Baiklah, nanti kita yang akan mengatur semuanya. Ndoro Damar, istirahat dulu. Ini kami bawakan makanan siangnya. Tak usah repot-repot. Ini dimasakin khusus oleh Den Ayu Anjasmoro, khusus buat Ndoro Damarwulan. Terima kasih. Kang Mas Damar, biasa kok. Selamat jalan putra-putraku. Doaku menyertai kalian. Yang mulia Gusti Ratu Ayu Kencono Wungu, kami berdua sudah siap mengemban tugas mulia Sang Ratu. Kami akan berjuang sampai titik darah kami yang terakhir demi mempertahankan kejayaan dan kebesaran keraton kita Majapahit. Selanjutnya kami minta petunjuk Sang Ratu sebagai bekal keberangkatan kami ke Belambangan. Yang mulia, maaf Yang mulia, itu pembantu-pembantu kami. Maaf atas sikap yang tidak sopan mereka. Mereka hanya membantu kami hingga sampai ke keraton ini saja. Pembantu kamu, Layang Seta dan Kumitir, suruh menghadap ke sini para pembantumu itu. Aku rasa dia harus turut menyertaimu ke Belambangan. Aku yakin dia bisa. Maaf Yang mulia, tidak sepantasnya mereka mengemban tugas ini. Justru mereka akan membebani langkah gerak kami. Ini sudah menjadi titahku. Seta, suruh mereka kemari. Baik Yang mulia. Ampun Yang mulia Ratu Ayu Kencono Wungu. Ada kepentingan apa hingga Yang mulia sudi memanggil hamba pemuda desa yang hina ini kemari? Kamu bantu 2 ksatria kepatihan ini. Tugas mereka sungguh berat. Aku rasa tenagamu sangatlah dibutuhkan. Apapun tugas yang Sang Ratu perintahkan, hamba akan siap melaksanakannya dan rela berkorban demi kerajaan Majapahit. Aku tidak peduli lagi Kumitir. Walaupun Sang Ratu yang memerintahkan, aku tetap tidak akan menggubrisnya. Benar Kang Seta, kita akan tetap lakukan rencana kita. Iya. Gendong, ada apa sih dia tahu-tahu begitu? Mungkin mereka merencanakan hal yang tidak-tidak loh. Ayo Kumitir, kita pacu kuda kita secepat mungkin. Jembatan itu sudah ada di hadapan kita. Ayo Kumitir. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ngebut? Oh, gila. Mereka akan memutuskan jembatan itu. Cepat, Paman. Kita menyeberang. Ayo, Paman. Selamat tinggal pemuda lugu. Rasakan ini. Cepat, Paman. Jembatan akan putus, Paman. Ayo. Ya, disitulah tempatmu. Ayo Kumitir, kita tidak bisa berleha-leha. Tugas yang lebih berat sudah menunggu kita. Sebelum gelap, kita sudah harus sampai di Kanuruhan dan bermalam di sana. Baik, Kakang.
Kamu juga pergi sana. Ayo, Dek. Nampaknya dia tidak berkenan lagi pada kita. Yang ada dalam pikiranku cuma Ratu Kencono. Sebelum kudapatkan di hatiku masih belum tenang. Tampaknya dia benar-benar menolak pinanganku. Bukan Menak Jinggo namanya kalau tidak bisa menaklukkannya. Skor bola kemarin berapa ya? Lazio kayaknya yang menang. Juventus sudah nggak sekuat dulu lagi. Iya, sama Persebaya aja draw. Besok kita nonton Lebak Bulus ya? Enggak, aku ada acara di Ciputat. Ternyata menembus keraton Blambangan tidak sesulit yang kita kira. Iya, tapi sepi sekali. Tidak seorang penjaga pun yang tampak. Aneh juga ya. Jangan bergerak. Bos, ada penyusup yang coba-coba menyelinap ke istana. Mereka mengaku dari Majapahit, Bos. Iya, Bos, tapi mereka sudah berhasil kita bekuk. Berarti laporan dari telik sandi kita itu terbukti. Berapa jumlah mereka? 2 orang, Bos. 2 orang? Iya, Bos. Berarti masih ada 3 lagi yang harus kalian bekuk. 3 orang. Cepat! Baik, Bos. Mereka pasti akan kami bekuk. Selama masih ada Kat dan Kot, tidak ada yang sanggup menembus istana. Aku sudah tidak betah tinggal di sini lagi, Kak. Aku pun demikian, Dinda. Tapi apa daya kita? Sejak Prabu Menak Jinggo mabuk kepayang pada Ratu Majapahit, kita sudah tidak dianggap lagi. Kita seperti barang tidak berharga di dalam istana kerajaan ini, Dinda. Kita hanya bisa pasrah. Ingin rasanya cepat-cepat kabur dari istana yang memuakan ini. Tapi siapa yang sanggup menolong kita? Sebaiknya kita sekarang harus cepat-cepat pergi dari istana ini, Dinda. Ayolah. Ayo, kita seret. Ayo. Bantu aku. Berhenti. Ayo kamu, berhenti. Ayo cepat kemari. Lari! Ayo! Aduh, ada orang. Rasain lo. Kena. Loh? Kena. Tunggu aku. Di sana ada pasukan Majapahit menyusup. Aku cari bantuan. Cepat hadang mereka. Kalian ringkus mereka. Cepat. Ayo. Apa-apaan ini? Taruh di mana mata kalian? Mudahnya kalian dibohongi oleh mereka. Mereka adalah penyusup. Ayo sekarang bangun, tangkap penyusup itu. Jangan berisik. Jangan berisik, Melon. Jangan berisik. Kata Damaruran jangan berisik, ingat gak? Ayo, Melon. Hati-hati. Oh, Siapa, Kak? Malam-malam begini. buka saja. Mungkin pengawal Prabu.
Jangan bergerak. Tutup pintunya, Paman. Adik Puyangan.